Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk anak-anakku semua kelas 10? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat walau kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradaya Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu. Nah, pada minggu ini kita akan membahas yang namanya lembaga politik. Nah, kenapa sih di dalam suatu negara itu harus ada politik dan apa sih sejarahnya politik? Nah, bukan hanya pada sekarang saja, Nak. Kita dunia ini memiliki yang namanya politik atau Indonesia berpolitik dan sebagainya, semuanya berpolitik. Nah, makanya dengan demikian untuk mengatur yang namanya tatanan dalam berpolitikan harus ada lembaga-lembaga yang bisa dipergunakan untuk mengatur jalannya politik yang ada di Indonesia. Lalu seperti apa lembaga politik yang ada di Indonesia? Nah, kita akan bahas tuntas mengenai lembaga politik yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ialah bentuk negara. Nah, dalam sebuah politik, bentuk negara ini merupakan salah satu unsur politik apa yang digunakan dalam negara tersebut. Nah, dalam bentuk negara terdapat dua bentuk negara. Yang pertama ialah negara kesatuan. Nah, apa yang dimaksud dengan negara kesatuan? Nah, negara kesatuan ini adalah negara yang memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki satu pemerintahan, memiliki satu parlemen, memiliki satu lembaga peradilan, memiliki satu konstitusi. Nah, contohnya lembaga atau bentuk negara kesatuan siapa aja? Yang pertama ada Indonesia sendiri, ada Filipina, ada Afrika Selatan, ada Rusia. Nah, itu ialah bentuk negara yang pertama. Nah, yang kedua, bentuk negara ialah negara federasi atau serikat, yaitu negara yang di dalamnya terdapat negara lagi. Nah, contohnya siapa? Contohnya ada Jerman, ada Amerika Serikat, ada Australia. Nah, itu merupakan dua jenis bentuk dari bentuk negara, yaitu negara kesatuan, yang kedua adalah negara federasi atau negara serikat. Nah, yang selanjutnya ialah bentuk pemerintahan. Nah, kalau dilihat dari bentuk pemerintahannya terdapat tiga jenis. Yang pertama ialah republik. Nah, apa yang dimaksud dengan republik? Nah, republik adalah sebuah negara yang kepemimpinannya dipegang oleh yang namanya presiden. Nah, di dalam negara republik ini terdapat tiga lembaga penggeraknya. Yang pertama ialah eksekutif, yang kedua ialah legislatif, yang ketiga ialah yudikatif. Nah, siapa yang eksekutif? Nah, eksekutif ini adalah presiden. Yang mana cara eksekutif ini presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, kemudian yang kedua adalah legislatif. Nah, legislatif ialah mereka-mereka yang duduk di parlemen. Nah, kalau kita lebih mengenalnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sama, juga dipilih oleh rakyat. Nah, yang ketiga ialah mahkamah, yaitu di bagian yudikatifnya. Nah, mahkamah di Indonesia ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Nah, ini merupakan bentuk pemerintahan yang pertama, yaitu republik. Yang kedua ialah monarki. Nah, monarki ialah bentuk negara yang mana kepemimpinannya dipegang oleh raja atau ratu. Nah, sistem monarki ini, raja atau ratu tidak dipilih oleh rakyat, melainkan berdasarkan keturunan. Keturunan raja lah yang melanjutkan. Nah, dalam sistem pemerintahan monarki ini terdapat dua sistem monarki. Yang pertama ialah monarki mutlak, atau yang disebut dengan raja memiliki sepenuhnya kekuasaan terhadap negara tersebut. Nah, yang kedua ialah monarki parlemen. Nah, yang memiliki kekuasaan terhadap negara ialah parlemen, bukan rajanya. Nah, yang ketiga ialah kekaisaran. Nah, kekaisaran itu apa? Nah, kekaisaran adalah negara yang kepemimpinannya dipimpin oleh yang namanya kaisar. Nah, kekaisaran ini tak ubahnya sama dia seperti raja, yang mana kaisar pemimpinannya itu berlanjut berdasarkan keturunannya. Yang akan menjadi kaisar ialah keturunan dari kaisar-kaisar sebelumnya. Nah,
Contoh negaranya siapa saja? Kalau republik tadi contohnya ada Indonesia, ada Filipina, ada Republik Rakyat Cina. Kalau monarki, kerajaan, siapa saja? Contoh negara tetangga, Malaysia, Brunei Darussalam, Inggris. Kalau kekaisaran, contohnya adalah Jepang. Nah, ini merupakan 3 bentuk pemerintahan. Nah, yang ketiga ialah bentuk kekuasaan. Kalau dalam bentuk kekuasaan juga ada 3. Nah, yang pertama ialah kekuasaan karismatik. Nah, apa yang dimaksud dengan kekuasaan karismatik? Nah, kekuasaan karismatik ini dilihat dari kewibawaan seseorang. Nah, dicontohkan kekuasaan karismatik adalah para ulama. Ulama yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi, kemudian dia memiliki cakapan karismatik yang sangat tinggi juga, sehingga dia dipandang, dihormati. Nah, ini disebut dengan kekuasaan karismatik. Nah, yang kedua ialah kekuasaan keturunan. Nah, kekuasaan keturunan ini ialah mereka-mereka yang menganut monarki. Nah, contohnya adalah raja, ratu. Kalau di Indonesia ada di daerah istimewa Yogyakarta. Karena daerah istimewa Yogyakarta menganut monarki kalau kita lihat dari sistem pemerintahan daerahnya. Nah, kemudian yang ketiga ialah kekuasaan pemberian. Nah, kekuasaan pemberian ini maksudnya seperti apa? Nah, inilah yang dianut oleh negara-negara republik. Nah, bahwasannya kepala negaranya itu dipilih langsung oleh rakyat. Nah, ini adalah 3 bentuk kekuasaan. Nah, yang terakhir ialah fungsi lembaga politik. Terdapat 4 fungsi lembaga politik. Nah, yang pertama ialah menjaga bagian dalam. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ialah mengatur ketentraman yang berada di dalam negaranya. Nah, baik itu dia menggunakan cara persuasif atau mengajak, maupun cara koersif atau dengan paksaan. Contohnya seperti apa? Melakukan pengendalian dengan persuasif. Nah, mengadakan banyak seminar. Nah, dengan cara pengendalian koersif, contohnya adalah penjara. Nah, ini adalah menjaga ketentraman dari dalam. Nah, yang kedua ialah menjaga ketentraman dari luar. Nah, maksudnya apa? Nah, negara harus mengatur pola sistem kedatangan WNA yang akan masuk ke dalam Indonesia. Supaya apa? Ya, supaya negara kita itu tidak terjajah lagi oleh bangsa luar. Makanya negara itu juga harus memiliki benteng dalam pengaturan menjaga Indonesia atau menjaga negaranya dari serangan orang luar. Nah, kemudian yang ketiga ialah mengatur sistem perpolitikan. Nah, di dalam sebuah politik juga harus ada aturan-aturan dalam berpolitik. Agar apa? Agar yang diharapkan dapat terjadi sesuai dengan keinginan kita. Bukan mereka-mereka yang berkuasa langsung mereka bisa menentukan, mereka bisa langsung menjalankan, mereka bisa langsung mengambil semua alih, tidak. Nah, harus ada namanya lembaga politik untuk bisa mengatur keseluruhan jalannya perpolitikan yang ada di negaranya. Nah, itu merupakan fungsi yang ketiga. Nah, fungsi yang terakhir ialah mengusahakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Semua, baik itu presiden, baik itu Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah, dan sebagainya, ketika mencari yang namanya simpatisan dari masyarakat, yang dijanjikan ialah mensejahterakan rakyat, mengayomi masyarakat miskin, pendidikan rakyat, dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu fungsi dari perpolitikan. Namun eksekutifnya, menjalankannya itu ya kita lihat saja. Apakah sudah mensejahterakan rakyat? Nah, kalau sudah berarti lembaga politik sudah menjalankan fungsinya. Tapi kalau belum mungkin masih ada kekurangan di sana sininya untuk bisa melaksanakan dari yang namanya fungsi lembaga politik mensejahterakan rakyat. Nah, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang lembaga politik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.